bahkan cucu bisa melukai nenek atau kakeknya. Dan itu dilakukan ketika dilihat sepertinya tidak ada ekspresi takut, sedih begitu ya. Ada apa sebenarnya sekarang masalah di sekitar kita gitu ya. Di sisi lain, kebangkitan untuk mendalami eh, pemahaman kita tentang Alkitab, kedekatan kita dengan Tuhan, apapunlah kepercayaan yang ada di Indonesia ini, mereka semua meningkatkan bagaimana mereka mendekatkan pada Tuhan. Tapi kenapa kejadian-kejadian seperti ini juga semakin banyak? Nah, saya ingin berbicara dulu bahwa semua itu kita akan kembali pada keluarga. Karena keluarga itu adalah kelompok sosial paling kecil, di mana ketika seorang anak dilahirkan, maka ada senyuman ayah di sana. Ada mata berbinar dari seorang ibu yang kemudian dia mendekap anaknya. Mungkin ada kakek nenek yang sudah menantikan cucunya lahir gitu ya. Maka kehadiran seorang anak itu pasti disambut dengan rasa syukur. Dan pertumbuhan seorang anak itu pasti diawali di dalam keluarga. Bagaimana norma, etika, bagaimana kemudian kehidupan itu diperkenalkan mulai anak itu bayi, sampai kemudian dia beranjak menjadi seorang anak remaja, menjadi seorang yang dewasa. Tapi Bapak Ibu, betulkah kemudian saat ini, hari ini, keluarga adalah tempat yang paling aman, nyaman untuk seorang anak yang bertumbuh? Berapa banyak yang kita dengar, kita baca, kita lihat beritanya, seorang ayah yang kemudian tidak dapat menahan emosinya, bayi yang masih butuh dekapan sayang, balita mungkin yang masih berumur 2 tahun, kemudian apa, diperlakukan dengan kasar, bahkan ada yang kemudian mengalami kegawat daruratan, bahkan kematian. Bahkan itu pun dilakukan oleh seorang ibu. Bagaimana kalau dengan kondisi yang seperti itu di dalam keluarga akan bisa membentuk kepribadian seseorang? Tapi juga jangan salahkan juga ketika kemudian ada seorang anak yang bertumbuh tidak dengan orang tua biologisnya gitu ya. Tapi justru dia bertumbuh juga dengan iman yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa menjaga kita gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menempatkan pertama kali itu kita di dalam keluarga. Tapi kita juga ingatkan kekerasan pertama di dunia itu di dalam keluarga loh. Ada Kain dan Habel gitu ya. Itu kalau kata yang beberapa psikolog mengatakan NPD pertama itu Kain gitu. Nah, ada masalah gitu di sana. Baik, coba saya lanjut dulu ya. Ini adalah data. Tapi ini data 2021 yang dirilis Kemenkes. Tapi data yang lebih real itu adalah di rumah sakit. Kebetulan saya ada di rumah sakit Menur, di mana kami mempunyai 400 tempat tidur, 372 tempat tidur itu untuk masalah mental. Dan kondisinya sekarang penuh. Yang membutuhkan untuk penanganan mental ini semakin banyak. Jawa Timur untuk rumah sakit jiwa yang cukup besar itu hanya dua, Rumah Sakit Menur dan Rumah Sakit Lawang. Bahkan kami yang dari Menur ini mendapat rujukan loh yang dari Kalimantan gitu. Ada beberapa dari Kalimantan itu datangnya ke Rumah Sakit Menur gitu, ya. Jadi nggak salah ketika saya hari ini berinteraksi dengan para jemaat GPMI Balikpapan malam ini gitu ya. Nah, tapi nggak usah datang ke Menur untuk pesan tempat ya. Cari saja saya untuk say hello gitu ya. Nah, coba bayangkan ketika 20% dari 250 juta penduduk Indonesia itu, maka 50 juta loh mengalami penyakit mental. Besar. Artinya 1 dari 5 orang terkena penyakit mental. Penyakit mental tidak harus yang kemudian sudah schizofrenia, gangguan jiwa berat, yang nggak mau mandi berhari-hari, sudah nggak pakai baju acak-acakan, nggak ada di rumah keliling-keliling gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau 1 dari 5 orang, silahkan berhitung dari ujung ke ujung Bapak Ibu.
Coba dihitung satu, dua, tiga, empat. Yang kelima di antara Bapak Ibu, waduh ini ada masalah mental nih. Ayo silakan dihitung. Ya. Nah, dari yang mengalami masalah itu, coba 68% itu depresi. Dan banyak juga yang mengalami kecemasan. Orang itu kalau kecemasan, cemas itu boleh loh. Salahkah cemas? Enggak. Cemas itu boleh, tapi dalam batas kewajaran. Ketika orang cemas berlebihan, terutama kemarin waktu COVID ya, ingat nggak waktu COVID? Aduh, mau jalan keluar nengok kiri kanan gitu. Ketularan nggak? Ngelihat sebelahnya batuk-batuk, wah sudah sampai rumah mandi 10 kali gitu ya. Itu lama-lama menjadi tidak sehat mental gitu ya. Jadi eh, cemas itu boleh, tapi sampai batas kewajaran di mana kemudian cemas itu tidak mengganggu kehidupan kita. Nah, jadi ini juga ada prevalensi depresi. Artinya saya cukup menyampaikan saja kasus di Rumah Sakit Menur. Waktu saya ada di Rumah Sakit Menur pertama kali tahun 2021, tidak ada rawat inap jiwa untuk anak-anak. Tapi tahun 2023 dengan sangat terpaksa, karena artinya saya itu sebenarnya nggak berharap ada anak-anak dengan masalah mental. Tapi setiap hari itu muncul, muncul dan saya titipkan di ruang eh, VIP karena anak-anak nggak mungkin digabungkan dengan orang dewasa. Tapi akhirnya kok banyak-banyak tambah terus. Akhirnya kami buka ada 12 tempat tidur dan sampai hari ini tempat tidur itu penuh. Kalau ditanya anak-anak masalahnya apa? Oh banyak, terutama gadget sekarang gitu ya. Gadget bisa masalah mental. Oke, nanti saya cerita ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang saya tanya, stres, siapa yang bisa kena stres? Di mana? Coba. eh ada anak-anak yang masih belajar yang hadir di sini? Ada mahasiswa? Ada yang SMA mungkin? Kalian stres nggak hari ini? Saya lihat banyak bapak-bapak. Coba buka dompetnya, Pak. Sekarang coba buka dompetnya. Bapak stres nggak lihat isi dompetnya? Ada isi banyak juga stres. Ini nanti habis ini sebentar tak buka kalau istriku lihat. Oh, Bapak udah stres. Tapi sekarang kalau dompetnya dibuka nggak ada isinya, Bapak juga stres pasti. Ini kalau istriku tahu aku dimarahin ini. Bapak pilih yang mana? Yang dompet kosong, kosong atau dompet yang terisi? Karena sama-sama stresnya. Nah, sekarang coba saya tanya, ada ibu-ibu di sini? Banyak gitu ya. Coba pagi tadi, ibu-ibu pagi, apa yang diputuskan ibu pertama kali? Mau mandi dulu, atau langsung ke dapur, atau mau pegang sapu, atau nyiapkan bukunya anak-anak. Sehingga tangannya ibu-ibu itu dalam satu hari itu, kalau kita lihat itu, waduh tangannya ibu itu bisa 10 gitu ya. Mana gendong, mana pegang penggorengan wajan, pegang sapu, kakinya sudah nendang kiri kanan, ada pel-pelan gitu. Ini stres tingkat tinggi nih, tingkat dewa ini yang namanya ibu-ibu ya. Tapi ada juga di sekitar kita yang tidak melakukan apa-apa dalam kesendiriannya, beliau juga mengalami stres. Siapa? Opa, oma yang sendirian. Anak-anak jauh. Anak-anak pulang hanya setahun sekali. Nggak setiap hari sempat nelpon. Bisa nelpon video call seminggu sekali itu udah sangat bagus gitu. Tapi bahkan mungkin sama sekali tidak pernah dikontak putra-putrinya. Dan dia stres dalam kesendiriannya. Hari ini siapa yang bekerja di kantor yang nggak stres? Mau di kantor, mau yang punya dagangan. Yang punya dagangan hari ini kalau mataharinya bersinar terik, wah esku laku hari ini. Tapi kalau hujan lebat, wah dia pasti akan stres. Tapi Tuhan sudah mengatur musim itu luar biasa ya. Nah, tapi agak kacau ini BMKG ya hari-hari ini ya. Kita pikir udah musim hujan, ternyata mataharinya masih terik. Kita sudah nggak jualan es, mau jualan bakso panas, ternyata eh,
Orang carinya S gitu ya. Nah, jadinya kita stres juga. Artinya, siapa yang bisa stres? Stres di mana saja? Jawabannya adalah siapapun bisa kena stres. Coba kita lihat ya. eh Coba ini. Ini jangan ditiru ya, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma nanya cerita. Bukan cerita, saya seminggu yang lalu, dalam satu hari di rumah sakit kami, saya harus nungguin 4 anak muda yang mereka mencoba untuk bunuh diri. Satu mencoba lompat dari gedung tinggi, satu mencoba mau lompat dari jembatan, eh, satu lagi menabrakkan motornya, yang satu lagi melukai dirinya. Dan ini adalah anak-anak yang baik loh. Saya mengatakan anak-anak yang mau mengakhiri hidupnya, yang sudah merasa tidak eh, merasa tidak nyaman lagi, sudah putus harapan gitu ya. Itu ternyata anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter. Tapi ternyata kenapa dia mau melakukan hal yang seperti itu? Ya, karena dia selama ini menganggap dirinya baik-baik. Dia harus jadi orang baik terus. Semua orang diiyakan. Mamanya ngomong apa iya, papanya ngomong iya, apa saja dia ngomong iya. Sampai dirinya sendiri sudah menumpuk itu dan tidak ada yang bisa dia sampaikan. Atau mungkin yang setiap hari malah dapat tekanan, tapi dia ini nggak pernah mengungkapkan. Nah, hati-hati. Coba di ujung sana itu yang mau nyoba bunuh diri ternyata nggak yang anak muda yang putus cinta, tapi anak SD loh sudah mau bunuh diri. Cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri. Bapak Ibu ingat ada kasus di NTT anak SD karena dia tidak punya buku tulis, kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Sebegitu pendek yang dipikirkan. Tapi memang tidak ada orang yang mau dengar. Tidak ada waktu orang untuk memberikan waktunya, kesediaannya untuk mendengarkan orang lain. Yang terjadi sekarang semua orang kepo, apa-apa pengen tahu, ingin nimbrung gitu. Tapi untuk mendengarkan orang lain susah. Nah, ini loh yang mungkin kita akan belajar banyak. Kita melihat banyak tokoh Alkitab di sana. Apakah baik-baik gitu ya? Artinya tidak streskah tokoh Alkitab kita? Oh, pasti Musa ketika mengantarkan orang-orang Israel dalam perjalanannya, itu pasti stres banget itu. Sampai dalam kemarahannya dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Itu kalau ditanya, itu stres banget pasti. Ketika pertarungan Israel dengan bangsa yang cukup besar, kekuatannya terbatas, itu pasti ada stres di sana. Tapi apa jawabannya? Tuhan akan menolong. Serahkan pada Tuhan. Itu sebenarnya kita sudah diajarkan itu di Alkitab. Tapi sering ya kita lebih sibuk dengan diri kita sehingga kita lupa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut dulu itu nanti mungkin tugasnya evangelis uh, Gea ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Artinya apa? Orang mau bunuh diri sekarang nggak tanya umur. Orang itu kalau sudah berpikir pendek, sudah siapapun. Makanya selalu diberikan, kalau menampilkan seperti ini, hati-hati. Karena itu justru jadi pemicu. Mungkin ngikutin berita ya, jembatan Cangar yang di Mojokerto. Itu saya sering lewat sana. Memang bagus, sepi banget. Tapi sekarang loh jadi anu apa namanya viral ya. Karena itu katanya tempat orang untuk bunuh diri katanya gitu. Nah, itu menjadi tren. Dan itu memang betul tempat kami harus membantu anak-anak muda ini cukup tinggi. Tentunya gereja bisa menjawab kondisi ini gitu ya, memberikan dukungan di sini. Baik, saya lanjut dulu. Nah, tadi kalau saya tanya, stres itu bisa siapa aja loh. Jangan anggap anak-anak SD, anak-anak kita itu isinya hanya senang-senang bermain, nanti bisanya hanya minta saja ke orang tua, ma aku minta ini, ma yuk jalan-jalan gitu ya. Kita mungkin nggak bayangkan ngapain sih anak-anak kecil-kecil kok bisa stres. Bapak Ibu, saya bisa berkata demikian karena yang ruang rawat inap
jiwa anak yang saya sampaikan tadi itu diperuntukkan untuk anak di bawah 19 tahun. Jadi sampai umur 18 tahun itu ada di ruangan itu. Pasien kami yang terkecil sempat ada yang 4 tahun. 4 tahun loh itu sudah punya masalah mental. Karena itu tekanan luar biasa. Konflik antara orang tua. Kasus paling tinggi, mohon maaf saya nggak nampilkan datanya yang di rumah sakit kami ya. Sebenarnya saya punya data. Bullying itu tingkat tinggi, luar biasa. Bullying pada anak itu menimbulkan masalah besar untuk mentalnya. Mungkin kalau Bapak Ibu menyampaikan bullying itu berarti di sekolah ya dok itu. Oh enggak hanya di sekolah, di rumah itu loh tempatnya bullying. Kaget kan? Contoh, kapan itu ada anak-anak sekolah itu kan kami membuka hospital tour gitu ya. Anak-anak datang berkunjung ke kami, saya cuma bilang, kamu pernah enggak, kamu punya kakak enggak gitu? Punya dok gitu. Apa bedanya kamu sama kakakmu menurut mamamu? Langsung si anak ini bilang, kata mama, kakakku itu pinter, baik, nggak kayak aku. Kalau nggak disuruh belajar, nggak mau belajar. Bisanya hanya ngerepotin, bikin malu orang tua kalau harus ngambil rapot. Setelah itu dia nangis luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalimat membedakan antara kakak adik itu sudah bullying itu di rumah. Dan itu menjadikan luka batin luar biasa bagi seorang anak. Mungkin kita nggak ngerasa ya kadang ya. Oh ini loh anakku yang besar ini baik, kalau ngomong halus, gak pernah nyusahin orang tua. Beda nih sama si keriting hitam lagi gitu. Waduh sudah. Gak ada ya, sorry ya kalau ada yang keriting hitam. Kalau kata, ini sudah suka bikin ulah gitu ya. Itu sudah bullying Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak itu sebenarnya menghadapi sekolah apa masalah itu mereka bisa menghadapi masalah di rumah maupun di luar rumah. Ketika mereka menghadapi pelajaran yang sulit, menghadapi gangguan teman, menghadapi guru, mereka pindah sekolah. Orang tua kadang-kadang sudah kamu pindah ke sana ya gitu. Itu buat orang tua gampang aja memindahkan anak, tapi buat anak-anak itu perjuangan luar biasa. Dia harus adaptasi baru. Dia harus mengenal teman-temannya kembali. Dia sudah mulai rasa takut. Waduh, aku takut yang di pojokan sana, gitu ya. Itu masalah-masalah yang dihadapin anak. Kadang-kadang orang tua bilang begini, Dek, kamu nanti ngomong sendiri sama gurumu ya gitu. Enggak, mah. Gitu aja enggak berani. Mama ini loh dulu berani ngomong sendiri. Wah, itu sudah anak itu sudah ngeper banget itu kayak gitu. Maka apa yang terjadi dengan anak yang seperti mengalami hal-hal yang demikian? Maka anak ini sebentar-bentar bilang sakit perut lah, dia merasa badannya nggak enak, dia lemes, dia merasa lelah, kemudian dia rewel kalau dia itu takut dengan sekolahnya, dengan gurunya, maka dia bilang tiap kali mau masuk sekolah dia mual-mual. Betul, ini terjadi pada anak. Bahkan dia menjadi tidak percaya diri, tidak semangat. Dan hati-hati anak kemudian menyendiri. Dia tidak mau bergaul, susah. Jadi Bapak Ibu boleh melihat ya, apa yang terjadi di sana gitu ya. Oke, ini 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 anak-anak. Coba kita maju sedikit. Apa dengan anak remaja kita? Tadi loh masalah persaingan dengan saudara yang saya bilang tadi bullying gitu ya. Oh itu luar biasa buat anak-anak remaja. Yang saya cerita tadi itu anak SMP kelas 1. Pas di tempat kami mereka berkunjung gitu ya. Dia sudah bisa merasakan. Ada pelajaran sekolah, bullyingnya bisa di sekolah. Ada kejadian banyak kejadian kalau Bapak Ibu sekarang browsing gitu, bullying di sekolah muncul itu. Sampai saya heran dulu nggak pernah sih anak perempuan zaman saya ya. Mungkin saya ini jadul ya, kolonial ini jalurnya. Kalau ini kan anak-anak milenial mungkin yang hadir di gereja, kalau saya kolonial gitu ya. Saya ini kelahiran 67. Bapak Ibu ini yang model yang baru. Eh
Saya dulu nggak pernah lihat itu anak perempuan sampai apa jambak rambut ya, tarik-tarik rambut, mukul gitu. Yang berantem anak-anak laki-laki. Sekarang anak perempuan-perempuan, waduh lebih sadis tuh, smackdown itu. Bullyingnya sampai kekerasan. Masalah dengan teman, bullying. Nah, ini hati-hati. Masalah dengan orang tua. Anak yang baik-baik, anak yang apa? Biasanya nyimpan nyimpan masalah itu untuk dirinya sendiri supaya orang tuanya nggak sedih. Itu justru anak-anak dengan kesedihan luar biasa. Ketika melihat orang tuanya punya masalah, masalah hubungan ayah dan ibunya, anak-anak itu bisa stres luar biasa. Pasien kami sangat tinggi karena perpecahan di dalam keluarga. Itu anak-anak kemudian menjadi bermasalah dengan mentalnya. Awalnya dia diam, menarik diri. Lama-lama dia nggak mau keluar. Lama-lama dia bicara sendiri. Itu yang terjadi. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah diajarkan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Ya, Tuhan sudah melihat bahwa keluarga ini harus utuh. Ketika anak-anak ini melihat tidak ada lagi kebahagiaan dengan orang tuanya, itu kalau anak yang frontal dulu bilangnya, oh langsung lari ke narkoba, suka berkelahi di luar gitu ya. Tapi anak-anak yang kelihatannya diem baik-baik, itu menahan perasaannya, dan itu munculnya tadi menarik diri. Kemudian dia sudah tidak mau lagi sekolah, dia nggak mau keluar rumah, dan itulah kemudian depresi, turunnya di sana. Banyak anak-anak mengalami depresi. Silahkan nanti kalau jalan-jalan ke Surabaya, silahkan. Mungkin lagi bikin mau kunjungan ke Surabaya, mampir ke rumah sakit kami. Nanti saya siapkan untuk hospital tour. Akan belajar lebih banyak gitu ya. Nah, tentu kalau anak remaja ada masalah dengan teman dekat atau pacar. Saya selalu mengatakan, kamu tuh loh kayak nggak ada dunia lain yang membuat kamu bahagia. Baru pacaran aja sampai segitunya. Tapi itulah dunia remaja, ya. Jadi Bapak Ibu kita nggak bisa mengecilkan anak-anak kita. Kita perlu menjadi pendengar yang baik buat mereka. Jagalah rumah tangga itu menjadi sesuatu yang memang membahagiakan buat semua anggota keluarganya. Tidak mudah begitu ya. Tapi itulah tugas kita sebagai eh, keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang tadi kalau sudah anak, remaja, sekarang saya bilang mama-mama nih. Ibu hari ini yang sudah mengerjakan apa saja yang di rumah, sudah masak, sudah cuci baju, sudah setrika, sudah bersih-bersih rumah. Apakah suami mungkin ada di sebelah ibu sekarang? Tadi sudah bilang terima kasih belum? Terima kasih ya Ma, masakannya enak gitu. Terima kasih ya Ma, lantainya bersih gitu. Ada nggak? Kalau sekarang ada suami yang di sana, istrinya di sebelahnya, silakan Pak, disampaikan ucapan terima kasih, peluk istrinya kalau perlu dicium. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ibu ini melakukan pekerjaan fisik terus-menerus, tapi tidak ada apresiasinya. Betul. Saya aja juga ngerasakan sendiri kok gitu kan. Apalagi yang ini saya masih ada di kantor Bapak Ibu. Memang saya kebetulan masih ada pekerjaan. Saya tadi sudah memutuskan saya memang belum pulang. Saya ngerjakan di kantor gitu ya. Tapi nanti pasti di rumah pasti akan menanyakan sama si Mbak yang di rumah. Mbak gimana tadi di rumah gitu. Dan saya pasti juga akan menyampaikan nanya Mbak tadi masak apa. Tadi kebetulan ibu saya dan mertua saya tinggal di rumah saya. Satu umur 84 tahun, satu umur 87 tahun. Ini pasti istimewa ya khusus. Saya pasti tanya, tadi ada yang rewel enggak gitu ya. Nah, ini ibu sudah bekerja sampai rumah itu masih nanyakan banyak hal. Saya nggak ngiri nih dengan bapak-bapak. Coba bapak pulang dari kantor apa yang dikerjakan bapak? Nah, kayaknya ibunya sudah senyum-senyum. Terima kasih ya dok, jadi pembela kami gitu ya. Ya, inilah.
Ibu-ibu ini butuh apresiasi. Apresiasinya nggak usah setiap hari dibelikan baju baru, Pak, gitu. Tapi cukup terima kasih ya, Mam. Masakanmu enak, meskipun mungkin agak asin sedikit gitu ya. Tapi itu apresiasi. Karena sibuknya menjadi minim berinteraksi dengan orang lain. Ibu-ibu yang sudah sibuk, pekerjaannya nggak selesai-selesai, coba itu ngurus anak, setrika, kemudian harus masak, bereskan rumah. Interaksi dengan orang lain nggak apa sangat minim. Apalagi kalau waktunya tinggal sedikit, mohon maaf ibu-ibu, yang dipencet ibu-ibu adalah biasanya cari apa? 66, 55, 44, Shopee gitu ya. Nah, tambah lagi nih interaksinya keluar nggak pernah lagi gitu. Saya sendiri waktu mau lebaran ya, ada banyak yang harus saya siapkan buat kolega, teman-teman yang lain. Saya nggak sempat loh kemana-mana. Pagi-pagi itu ya saya cari yang itu tadi gitu. Tapi karena itu keterbatasan yang bantu kita gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita minim, minim interaksi dengan orang lain. Dan satu, ibu-ibu kapan terakhir pergi ke salon untuk menikmati krim bat gitu? Ibu-ibunya senyum-senyum. Nah, atau sudah lupa kapan terakhir ke salon, nama salonnya juga lupa gitu ya. Jadi memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga inilah seorang ibu rumah tangga pun rentan untuk depresi. Makanya ketika kemudian ada seorang ibu yang kemudian tidak tahan melihat putranya, balitanya, kemudian dia apa, melampiaskan kemarahannya, melakukan kekerasan pada anak. Itu loh, coba Bapak Ibu bisa melihat ini. Kelihatannya sepele ya. Oke, sekarang jangan anak, remaja, dan ibu. Kita lihat Bapak ya. Oke, jadi sama-sama ya Pak. Bapak itu selalu maunya, bukan maunya, selalu berpikir aku ini harus melindungi keluargaku. Kalau perlu anak dan istriku nggak perlu tahu masalahku. Sehingga itu disimpan sendiri. Karena selalu anak bilang, ayahku orang hebat, ayahku orang kuat. Sehingga ini sebenarnya satu yang menjadi beban juga. Para laki-laki khawatir kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan dia tidak bisa ngomong itu. Nggak ada teman sesama ayah untuk saling sharing. Bapak-bapak itu kalau ketemu itu yang diomongkan, goalnya berapa-berapa ya. Tapi bukan untuk sharing. Bukan untuk sharing masalahnya dia gitu ya. Tapi yang dia bicarakan, harga apa namanya sepeda yang terbaru berapa itu ya? Kalau yang hobinya goes. Atau mungkin sekarang hobi apa? Piara burung itu ya. Wah, itu sangkarnya itu berapa harganya? Itu yang disampaikan, tapi tidak untuk saling sharing. Ini hati-hati, merasa bersalah kalau istri dan orang tua nggak akur. Karena ini salahnya karena ada tanaman lidah mertua gitu ya. Ini kan kemudian istri dan mertua itu selalu dikonotasinya nggak akur. Ini buat seorang laki-laki, seorang suami, waduh itu beban berat karena dia ditanya, kamu milih ibumu atau milih istrimu? Coba Ibu Pendeta menanyakan kepada jemaatnya, kepada para para laki-laki yang ada di sana, kamu milih ibumu atau istrimu? Pasti pertanyaan yang paling berat. Jadi jangan dianggap sesuatu yang mudah untuk para lelaki ketika kemudian kondisi itu menjadi berat. Kadang-kadang ketika dia berpihak pada ibunya, maka si istri bilang, aku ini istrimu, kamu bela orang tuamu. Nanti kalau dia eh, apa satu kata dia memutuskan dengan memperhatikan istrinya, maka si ibu akan berkata, kamu anak yang tak asuh, tak besarkan, kamu tidak menghargai mama. Berat, pilihan berat, ya. Takut gagal menjadi ayah dan suami yang baik. Jadi bapak ibu ibu-ibu yang ada di sini, suami-suami kita suami-suami yang luar biasa. Dia nggak mau ngomong masalahnya dengan kita.
Apalagi dia ngomongin stres karena beban pekerjaan. Paling aku capek gitu. Aku mau tidur dulu. Tapi dia tidak pernah mengatakan oh, pekerjaannya dia yang melelahkan segala macam. Nah, apalagi kalau dia ngomong, aku capek. Maka si istri bilang, aku juga lebih capek dari kamu. Gitu ya. Nah, kalau sudah begini pasti nggak akan bisa saling menguatkan. Dan sama sebenarnya antara perempuan dan laki-laki, sama-sama nggak sempat memikirkan diri sendiri. Krisis keuangan, dan dia menjadi tidak nyaman ketika ada ayah lain itu yang lebih hebat dari dia. Ada di TikTok itu, beberapa saya lihat itu, ada anak bilang, aku nggak mau diantar ayahku. Aku nggak mau diantar ayah. Dia mati-matian. Terus waktu ditanya kenapa? Karena ayah hitam dan jelek gitu. Waduh, itu pasti buat seorang ayah akan betul-betul membuat dia tertampar gitu ya. Karena anaknya tidak bisa bangga dengan dia. Nah, jadi sekarang kalau saya tanya, satu rumah bisa stres semua nggak? Jawabannya iya. Maka bagaimana kita ini bisa membangun keluarga kita yang sehat mental? Saya nggak tahu di GPMII adakah bulan keluarga. Kebetulan saya ini jemaat di GKI di Ponegoro di Surabaya. Kami punya Dwi Pekan Keluarga. Jadi selama 2 minggu kami itu kebaktiannya, aktivitasnya semuanya dengan keluarga. Salah satu cara gereja untuk pembinaan untuk betul-betul dengan keluarga. Jadi ada satu hari minggunya itu kebaktiannya, kebaktian anak, remaja, pemuda semuanya dijadikan satu dengan papa mama. Itu kita membuat kebaktian keluarga, kemudian ada acara jalan sehat, ada acara sekolah minggu itu dengan acara menghadirkan papa mama seperti itu. Eh, itu salah satu upaya yang dilakukan gereja. Karena memang kita tahu bahwa di dalam keluarga itu tidak mudah ketika kita harus menjaga mental semua anggota keluarga di sana menjadi lebih baik. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan banyak hal. Khawatir kita itu hari ini ya cukup untuk hari ini. Besok itu sudah ada kekhawatiran yang lain lagi. Sudah, kalau kita sudah malam hari ini mau menutup mata kita untuk istirahat, serahkan semuanya pada Tuhan. Gitu kan? Saya bisa ngomong gini karena saya ini bagian dari orang yang gampang tidur gitu ya. Kamu nggak pernah mikir ya? Iya nggak usah lah. Kalau memang nggak kuat ya udah tidur aja. Saya biasanya begitu gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang saya akan nyampaikan. Kalau tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan, anak remaja, seorang ibu, seorang ayah, semuanya bisa mengalami masalah mental. Diawali dengan stres. Bapak Ibu, stres itu nggak salah. Stres itu selalu ada. Setiap pagi kita bangun tidur, itu yang dihadapi langsung stres. Pilihan kita mau ke dapur dulu, atau mau beresin kamar, apa, ruang tamu, atau mau nyiapkan buku-buku bantu anak-anak nyiapkan untuk sekolahnya. Pilihan itu sudah menjadikan stres sendiri untuk seorang ibu. Bapak-bapak mau olahraga dulu atau mau mandi dulu gitu, atau mau ngopi dulu itu sudah stres. Pilihanku mana ya gitu. Atau mau keluar rumah, sepeda motornya mau mengarah kemana, mobilnya mau belok kiri atau kanan itu sudah stres. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa mengatasi stres itu adalah salah satu bentuk bahwa kita akan semakin kuat secara mental. Jadi stres itu nggak salah gitu. Karena stres dalam batas tertentu itu berdampak positif untuk memotivasi kita mencapai satu tujuan dan kita bisa akan lebih kuat. Kita nyebutnya resiliensi. Tapi hati-hati ketika orang menghadapi stres terus-menerus, dia tidak kuat, maka itu akan jatuh pada depresi. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian yang depresi tadi. Kalau tadi belum sampai depresi, dampak stres yaitu bisa marah-marah. Tadi yang saya sampaikan tadi anak-anak itu masih belum depresi, tapi dia baru stres terus dia mual-mual gitu ya. Kemudian makan jadi nggak enak gitu ya. Atau ada yang kebalikan, malah makan terus banyak-banyak gitu ya. Sulit tidur, belok kiri, balik kanan, bantalnya diputer lagi gitu, tetap nggak bisa tidur.
dan tentu nggak bisa fokus dan nggak bisa konsentrasi. Kalau ditanya, oh oh, iya iya iya, apa ya tadi itu? Nah, jadi itu bentuk-bentuk dampak stres. Tapi kita sebenarnya setiap hari apa selalu dihadapkan dengan stres. Sebenarnya itu bisa membuat kita semakin kuat kalau kita bisa mengatasinya. Gimana cara mengatasinya? Nanti kita lihat ya di belakang ya. Oke. Jadi apa yang menyebabkan stres tadi sudah saya sampaikan kan di anak-anak, remaja, perempuan di rumah. Nah, jadi termasuk kekhawatiran terhadap masa depan gitu. Baik, saya lanjut dulu. Kalau stresnya berlebihan terus-terusan, kita nggak bisa apa mentolerir stres itu, mencari cara supaya kita bisa mengatasi masalah stres kita, maka kita bisa masuk dalam area depresi. Maka kalau sudah depresi, itu akan lebih parah lagi. Dia sudah tidak tenang, merasa bersalah, tidak berguna, putus asa. Maka yang kemudian memutuskan bunuh diri itu sudah masuk di area depresi. Sudah susah tidur. Kalau ada stres, dia nggak bisa tidur hanya bolak-balik, tapi kemudian masih bisa tidur 2-3 hari dia sudah normal kembali. Tapi kalau depresi itu bisa terus-terusan nggak tidur. Di klinik kami, di rumah sakit kami ada klinik gangguan tidur gitu. Ya, ini bagian kita untuk bisa melihat dia nggak bisa tidurnya kenapa gitu ya. Dan ini hati-hati kemudian ketika dia berusaha untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Hati-hati dengan pinjol ya. Pasien kami banyak dengan pinjaman online, itu dia stres dikejar-kejar terus akhirnya jatuh ke depresi. Dan itu akhirnya perlu pertolongan dokter. Kami harus membantu dia gitu ya. Jadi dan penderita depresi ini semakin meningkat. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau temannya sudah mulai, biasanya itu loh aktif ke gereja, sekarang nggak pernah muncul. Kenapa ya? Ayo perlawatannya turun gitu ya. Ayo datangin. Tapi jangan datang perlawatan langsung, kamu depresi ya? Nggak bisa tanya gitu ya. Pasti Ibu Pendeta Gea juga pasti membekali jemaat yang akan turun untuk perlawatan. Bagaimana kita melakukan konseling yang sederhana gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, saya pengen lanjutkan kalau ada yang lain lagi, kalau tadi stres, depresi, itu kalau terus-terusan bisa jadi schizofren. Itu kalau nggak diatasi bisa menjadi gangguan eh, mental berat gitu ya. Sudah sampai dia narik diri, muales kemana-mana, sampai dia malas mandi. Jadi kalau saya tanya ciri-cirinya orang gangguan jiwa, pasti loh sudah mulai nggak mau mandi. Bapak Ibu ada yang nggak mau mandi sudah 4 hari ini? Coba tanya sebelahnya. Terakhir mandi kapan gitu? Kalau jawabannya lupa aku gitu ya. Wes hati-hati gitu ya. Itu salah satu. Dia sudah nggak lagi melihat kebutuhan pribadinya sendiri gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian masih ada lagi banyak eh, masalah-masalah ini, masalah mental, tadi yang baru saya sampaikan baru stres dan depresi. Schizofren itu depresi yang kemudian berlanjut akhirnya depresi apa menjadi schizofren. Kalau seperti itu memang mengalami gangguan yang sudah berlanjut, mungkin ada pengalaman traumatis gitu ya. Kan pernah kan mendengar ada yang kehilangan orang yang disayangi, kemudian dia nggak bisa kuat sampai akhirnya menjadi gangguan mental. Nah, jadi ini banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin saya nggak terlalu banyak yang schizofren segala macam ya. Itu paranoid. Kalau ngelihat orang rasanya kayak mau dikejar-kejar, mau dibunuh gitu. Atau yang dia ada trauma dengan orang dengan apa namanya, misalnya baju hijau gitu. Tiap kali lihat orang baju hijau dia udah gemeteran gitu ya. Mungkin dulu pernah disakitin gitu. Itu akan muncul seperti itu, curiga tanpa dasar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa sih yang bisa mendeteksi di awal seperti ini? Pasti orang-orang terdekatnya. Orang terdekat siapa? Ya bisa yang di rumah, tapi bisa juga teman-teman yang di sepelayanan di gereja.
Ini loh biasanya ngobrol banyak, sekarang kok mesti di pojokan, datang terus langsung pulang gitu ya. Lama-lama dia kok kalau pakai baju kok aneh toh sekarang nabrak-nabrak, kepalanya diikat-ikat gitu. Itu kita boleh gitu ya memberikan perhatian teman-teman. Maka perlu dukungan teman dan keluarga. Cari eh, siapa yang bisa membantu eh, apa namanya kalau itu sudah memang sudah membahayakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nggak perlu saya bahas. Ada beberapa tipe kepribadian. Mungkin ini nanti bahasanya di waktu yang lain. Tapi boleh nanti saya tetap materi ada di situ. Bapak Ibu bisa membacanya gitu ya. Ini kan ada macam-macam tipe kepribadian. Mungkin saya nggak bahas ya untuk malam ini. Tapi saya lanjut dulu aja. Oke. eh Kapan kemudian Bapak Ibu sekalian, oh mohon maaf, tampakkah? Sebentar. Sudah kelihatan materinya? Ya, baik. Bentar, saya biar buka materi saya. Baik. Ah, Bapak Ibu, bagaimana ketika kemudian kita eh, kalau sudah ada masalah-masalah ini, ada masalah apa kemudian ketika ada stres, mungkin depresi, kalau itu sudah ada gangguan, ada penurunan fungsi sosial yang tadi misalnya biasanya ngumpul, pelayanan, ini sudah nggak mau lagi ke sana, atau dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Ini hati-hati. Ini ada disfungsi di sana. Tapi dapat juga menyebabkan kesulitan bagi seseorang atau orang lain di sekitarnya. Jadi dia sudah tidak kesulitan untuk dirinya sendiri, tapi orang lain sudah mulai merasakan terdampak dengan adanya dia kayak gitu. Waduh, saya jadi sulit juga gitu ya. Atau perilaku yang dianggap menyimpang dari norma norma sosial yang ada di sekitarnya. Nah, ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Nah, yang bahaya lagi kalau dia sudah membahayakan orang lain. Sudah mulai membawa senjata tajam, mau membakar gitu ya, menyakiti orang lain. Kalau seperti ini, Bapak Ibu sudah segera minta bantuan orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu masih yang di awal-awal tapi sudah bisa menyadari sendiri, ya aku stres beberapa waktu ini. Sebenarnya kita bisa loh melakukan apa? eh Diri kita sendiri yang coba mengobatinya gitu ya. Caranya gimana? Ya sudah, ayo kita diam sejenak gitu ya. Maka kadang kan aku perlu waktu sendiri gitu. Atau ya aku perlu me time. Aku perlu untuk diriku sendiri waktunya. Kalau memang kita marah dengan orang lain karena orang lain tidak nyaman apa melakukan sesuatu yang kita merasa tersakiti, maka kita harus eh, menerima kesalahan, mengakui rasa sakit, dan tentu harus melepaskan rasa negatif kita. Belajarlah menolak sesuatu yang memang itu tidak sesuai dengan hati kita. Tadi saya katakan, anak baik-baik loh yang mau nyoba bunuh diri itu. Karena dia selalu berkata iya. Siapapun orang dia ngomong iya. Iya, karena dia tidak mau membuat orang lain kecewa. Hati-hati, itu orang baik-baik itu tapi dia itu orang yang paling tertekan, gitu ya. Nah, berikan waktu bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu, ayo ada waktu keluarga. Saya merasakan sendiri, waktu saya itu sangat terbatas. Seringkali saya harus pergi dengan keluarga, tiba-tiba saya, eh, waduh, ada pekerjaan yang mendadak dan saya harus segera kembali ke Surabaya. Itu saya merasa bersalah luar biasa gitu ya. Tapi saya berusaha ada waktu untuk keluarga, meskipun itu sangat sangat apa sangat kecil sekali waktu saya. Saya sering ngomong dengan suami begini, saya dengan suami, dengan kamu, itu kalau dituliskan gitu ya, itu
nggak sampai satu halaman kita ngomong dalam satu hari. Coba loh Bapak Ibu. Betul, saya itu pagi bangun, saya sekitar jam 7 paling lambat 7 kurang 10 itu saya pasti sudah keluar dari rumah. Suami saya bangun, dia olahraga, dia balik ke rumah, saya sudah berangkat ke kantor. Jam segini saya masih di kantor, dia juga masih di rumah sakit, juga dia belum datang. Nanti biasanya kami ketemu jam 11 malam, capek gitu ya. Tapi saya masih nyapa dia, tapi habis itu tertidur. Besok pagi juga begitu lagi. Sehingga saya komitmen dengan suami itu, kalau bukan kalau hanya hal-hal sepele jangan dibuat rame ya gitu. Anak saya satu ada di Jakarta, satu ada di Jogja. Saya bersyukur satu anak saya yang besar masih ada di Surabaya. Tapi dua anak ini pagi saya telepon, malam nanti saya telepon, video call. Itu bagian kami untuk berkomunikasi. Karena betul-betul kalau enggak kita enggak ada komunikasi dan hilang. Itu kesempatan yang kita gunakan ya sudah. Dan kita punya sepakat bahwa komitmen begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harus berani ya menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Saya sering dimarahin sama anak-anak saya atau suami saya. Kadang-kadang itu, Mama ini pengen apa sih? Hanya makan aja di rumah makan, semuanya pilih A, B, C, D gitu ya. Saya nggak ada pilihan gitu. Kenapa? Kadang-kadang saya bilang, ah nanti nggak habis, paling aku juga yang ngabisin, paling ini aku yang ngabisin gitu ya. Nah, saya jarang banget untuk pesen makanan gitu. Ya, kadang-kadang itu kita itu kadang kebutuhan kita nggak memperhatikan diri sendiri. Ayo mulai memperhatikan diri sendiri ya. Itu bagian yang harusnya kita lakukan. Sehingga juga Bapak Ibu sekalian begitu banyak stres, jangan sampai masuk ke depresi. Bapak Ibu harus melakukan manajemen stres. Artinya mana sih yang perlu tak pikir, mana yang hanya tak dengar saja nggak usah masuk hati. Mana yang nggak usah tak dengar sekalian gitu ya. Teman-teman harus bisa berani mengatur itu. Saya itu kalau nggak ngomong, ya wes tak dengar, tapi tak dengar tok, tapi nggak masukkan hati. Oh kalau itu didengar dan masukkan hati, tapi nggak tak pikir no, nggak tak pikirkan. Tapi ada yang didengar, masukkan hati dan dipikirkan. Tapi bahkan ada yang sama sekali aku nggak dengarkan. Itu yang saya sudah tahu jelas-jelas ini nanti ngerusak pikiran saya, merusak hati saya. Jadi harus bisa mengontrol emosinya sendiri. Karena kita nggak bisa memaksa orang lain melakukan seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menata diri kita sendiri. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah Tuhan selalu mengatakan, toh Tuhan Yesus mengajarkan berapa banyak kita harus mengampuni saudara kita. Tapi itu gampang diomongkan loh, sulit dilakukan. Saya pun ada masih yang ganjel nggak bisa saya maafkan. Loh ini jujur gitu. Mohon doanya ya Bu Pendeta gitu. Ya, itu ada kejujuran di sana dan tumbuhkan rasa sayang. Jangan lupa apresiasi diri ya. Dan Bapak Ibu sekalian, secara fisik kita harus jaga, tidur, cukup makan, cukup istirahat, olahraga, dan jangan lupa Bapak Ibu, istirahat itu penting. Saya dulu pernah mengalami satu saat tidur saya hanya 2 sampai 3 jam satu hari. Wah, itu badan jadi kacau memang. Tapi saya masih bisa bertahan. Mungkin usia saya masih muda saat itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kalau saya berpikir aku harus istirahat, saya sudah capek, saya letakkan. Saya betul-betul tidur dulu. Nah, oh mohon maaf, slide-nya nggak jalan. Mohon maaf, mohon maaf. Sebentar, saya biar minta tolong anak saya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, biar saya betulkan dulu slide-nya. Sebentar, ini mohon maaf sebentar. Slide-nya nggak jalan. Sudah.
Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan? Ya. Oh, hilang lagi kah? Sudah kelihatan? Sudah terlihatkah slide-nya? Dek, kok hilang lagi ya, Dek? Masih. Belum bisa kelihatan? Baik, nggak apa-apa. Nanti saya tinggalkan saja untuk saya ini makanya tadi beralih ke sini. Saya pikir kok hilang gitu. Baik, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan nanti ada catatannya di slide. Bapak Ibu sekalian, yang penting tadi emosional, fisik, jangan lupa sosial. Bapak Ibu komunitas di gereja itu bisa membantu mental Bapak Ibu sekalian. Cari dukungan sosial. Akses media sosial yang sifatnya positif. Bapak Ibu hati-hati ketika memilih media sosial, itu tidak semuanya bisa membangun mental Bapak Ibu dengan baik. Ada banyak hal yang membuat kita itu kemudian apa namanya emosi kita masuk di sana dan itu menjadi tidak sehat. Atau bahkan salah pilihan ketika memilih media sosial yang harusnya kita lihat. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, cari yang positif. Kemudian cari akses bantuan profesional, Bapak Ibu, ya. Jadi itu mungkin yang perlu dan luangkan waktu ya bersama dengan teman. Cari waktu yang nggak apa-apa, ngopi sebentar gitu, tapi ngopi yang sehat ya Bapak Ibu sekalian. Harus ada waktu kita bersosialisasi. Dan spiritual itu menjadi sangat penting. Waktu kita untuk menjaga keimanan kita itu salah satu dukungan mental yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan yang bisa menguatkan dengan sesama apa namanya keluarga rohani kita, gitu ya. Jadi menikmati alam, bersyukur dengan alam yang kita lihat itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sekarang kita bisa ngecek. Kita sekarang menjadi orang yang mentalnya kuat atau kita yang bermental baja atau mental kita yang lemah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat materi saya titipkan ke Bu Pendeta. Tapi saya sekarang sampaikan kalau nggak bisa dilihat Bapak Ibu, saya nggak tahu ini jaringannya atau ada masalah apa. Saya coba lagi tadi belum bisa. Maka Bapak Ibu bisa pastikan apakah sekarang saya ini masih banyak terpengaruh dengan orang lain ketika menilai saya. Kamu itu gini loh, kamu itu gini loh. Oh, kita nggak bisa melangkah. Jadi kita masih terbawa dengan orang lain. Nggak bisa jadi diri kita sendiri. Atau kita selalu memikirkan masa lalu kita. Itu juga menjadikan mental kita tidak sehat. Kita terpaku dengan masa lalu. Tuhan ajarkan kesusahan hari ini cukup hari ini, maka besok kita akan hadapi yang baru lagi, gitu ya. Dan apakah kita punya rasa bersalah yang berkepanjangan sampai sekarang belum beres? Mudah baper dengan omongan orang lain. Sedikit-sedikit merasa waduh gitu ya, baper kita gitu. Dan apakah kita seorang pendendam? Itu membuat kita juga tidak kuat mental. Jadi semuanya ada ya, nggak bisa memaafkan, pendendam gitu ya, nggak bisa lepas dari masa lalu.
Ini sebenarnya di Alkitab sudah ada semua. Kita diajarkan di sana. Untuk sehat mental, itu kuncinya ada di sana. Sehingga Bu Pendeta ini secara sains, nanti silahkan ini menjadi kekuatan kita di dalam komunitas, di dalam gereja. Maka ketika orang yang bermental baja, maka dia bisa move on. Ada masalah kemarin, oke, selesaikan, aku sudah jalan. Gak ada lagi rasa dendam, gak ada rasa bersalah. Aku sudah minta ampun, aku udah minta maaf, aku udah minta maaf dengan orangnya, aku udah minta ampun sama Tuhan. Move on. Oh, dia sudah dipanggil Tuhan sayang dengan dia. Oh, itu bukan jodoh saya. Aku udah pacaran tapi nggak jadi. Move on gitu ya. Dan dia bisa menerima perubahan. Orang yang move on itu adalah orang yang bisa menerima perubahan. Kalau masih dulu kayak gini, kok nggak kayak gini, wah itu nggak move on gitu ya. Dan tidak mengeluh atas hal yang tidak bisa dikontrol. Kita mengeluh yang di luar kendali kita itu nggak bisa loh. Hujan, apakah kita bisa mengontrol? Nggak bisa. Kita mengeluh hujan, kita mengeluh panas, apa-apa mengeluh terus. Itu nggak bisa, itu di luar kendali kita. Maka yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu. Nah, kemudian bertanggung jawab atas kesalahan di masa lalu. Kita bertanggung jawab, sudah beres, sudah kita move on. Tidak takut dengan kegagalan. Orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba dan melakukan. Maka kegagalan itu ya kita karena melakukan sesuatu kita mungkin mengalami kegagalan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian banyak hal yang kita mesti memang harus melakukan gitu ya. Kita harus berani untuk eh, berpikir bagaimana kita bisa produktif dan membuat refleksi diri. Baik. Jadi kita mau mau coba belum kelihatan ya. Coba saya stop share dulu terus saya bentar Bapak Ibu. Sudah bisa kelihatan? Baik. Nanti ini ya. Oke, ini saya katakan tadi. Kapan kita bisa dikatakan bermental baja? Ayo, kita bisa move on, kita mengontrol diri kita bisa menerima perubahan. Bangsa Israel ketika mengeluh terus. Wah, itu nggak sehat mental ya dulu ya. Dan ayo, tidak masalah loh menghabiskan waktu sendirian, tidak takut dengan kegagalan. Kita berpikir bagaimana selalu produktif, gitu ya. Kita mau bertanggung jawab dengan kesalahan yang kita perbuat. Maka tadi saya ulangi ya, gambarnya udah muncul kan. Bagaimana kalau kita ini mental kita belum kuat ya tadi baper, ada orang ngomong apa, padahal nggak ngomongin dia, terus udah, aduh itu kok ngelirik aku ya gitu. Dia kok dari tadi kok ngeliat aku tuh sambil ngomong-ngomong sama temannya. Padahal nggak ngomongin dia loh, dia baper gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat posisi kita sekarang di mana. Yang sudah bermental bajakah atau yang masih masih waduh ini perlu dikuatkan lagi gitu ya. Oke, maka sekarang kita mau keluarga kita sehat mental. Bapak Ibu lakukan pola asuh yang sehat. Jangan jadi toxic family. Sekarang bahasanya kan begitu kan, toxic family. Keluarga yang betul-betul membuat anggota keluarganya tidak nyaman. Jadi semuanya bermasalah dengan mentalnya. Maka Bapak Ibu, ayo kita saling menghargai dan memahami di dalam keluarga, saling menolong dan membantu. Komunikasinya harus bagus. Tidak ada diskriminasi atau persaingan. Lu jangan dikira mama papa bersaing, bersaing. Pak, dompetmu isinya berapa? Dompetku lo isinya lebih banyak. Tabunganmu berapa? Kamu itu kerja nggak jelas. Persaingan secara tidak langsung. Antara anak-anak tadi saya sampaikan. Ya,
Jadi ayo kita betul-betul sudah apa namanya menyiapkan keluarga kita dengan baik. Sehingga kita bisa mewujudkan keluarga bahagia adalah keluarga yang sehat mental. Tentunya berjalan bersama Tuhan Yesus. Tadi sudah saya sampaikan, Tuhan sudah ajarkan banyak. Bagaimana kita mengasihi anak-anak, anak-anak hormat kepada orang tua. Bagaimana hubungan suami istri di dalam Tuhan. Kita harus patuh, tunduk kepada suami, tapi suami harus mengasihi istrinya. Betul? Kita harus belajar mengampuni. Berapa banyak kata ampun yang harusnya kita lakukan, memaafkan. Bagaimana kita mengelola kekhawatiran kita. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok sudah ada kesusahan lagi loh. Hari ini selesaikan. Kalau kamu marah sebelum matahari terbenam, amarahmu harus sudah berhenti. Karena amarah yang dipendam akan menjadi dendam di sana. Banyak ya yang Tuhan sudah ajarkan buat kita untuk sehat mental. Oleh karena itu, ayo bangun, kita bangun jiwa raga kita. Terima kasih. Banyak hal nggak apa-apa. Ini baru perkenalan pertama kita bahas. Ada banyak, saya senang bisa berinteraksi hari ini. Pasien kami dengan masalah tuntutan ekonomi yang besar, itu biasanya pasien di umur 35 tahun ke atas. Tapi anak-anak muda itu sekarang kecanduan gadget, kekerasan. Karena mereka main game, gamenya game kekerasan. Mereka melakukan kekerasan ke orang tua, ke temannya, itu nggak punya rasa bersalah. Ketika yang dibuka adalah pornografi, anak-anak ini kecanduan pornografi. Anak-anak yang mengalami bullying itu menjadi anak depresi, takut melakukan apapun. Tapi ternyata pelaku bullying itu juga punya masalah mental. Anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya. Anak-anak yang tidak seiring dengan orang tuanya. Dia kepingin menjadi YouTuber, orang tuanya pengen dia jadi dokter. Nggak ketemu, stres masuknya di rumah sakit kami. Ada banyak hal yang itu sebenarnya bisa kita komunikasikan di dalam keluarga. Masih banyak lagi masalah di sana, tapi saya yakin semua jemaat GPMII Balikpapan semuanya sehat mental karena berjalan bersama Tuhan dan kita saling menguatkan. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat malam. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang pengen dikomunikasikan. Kalau Bapak Ibu ada masalah, rumah sakit kami ada layanan Ojo Bingung. Layanan Ojo Bingung itu pakai WhatsApp call. Jadi Bapak Ibu bisa WhatsApp kemudian menyampaikan nomor WhatsApp Bapak Ibu, nanti akan dikontak oleh petugas kami. Nanti akan ada janjian untuk bisa konsultasi dengan video call. Ini kami lakukan, dulu saya memang minta melakukan layanan ini karena pada waktu itu masih COVID kan. Jadi ini konseling untuk yang makanya ngomongnya ojo bingung. Tapi ternyata yang memanfaatkan ojo bingung ini bukan hanya yang di Surabaya. Awalnya itu sampai ke Bali, sampai ke NTT. Ternyata ada yang juga konseling dari Hong Kong, ada yang dari Inggris, ada yang sampai Australia, tapi kami kacau bener ternyata ada yang dari Yaman karena pakai bahasa Arab kami nggak bisa ngelateni gitu ya. Nah, artinya saya juga heran kok orang Yaman bisa tahu ojo bingung ya gitu. Ternyata kan dia pakai translate ya, Google Translate itu bisa dia jadi tahu gitu. Tapi itu akhirnya kami macet, nggak bisa melakukan konseling karena mereka pakai bahasa Arab gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti saya bisa titipkan ke Pendeta Gea gitu apa namanya akses kami untuk Ojo Bingung. Silahkan. Dan ini layanan kami gratis. Kami memang ada misi untuk bisa menolong. Silahkan, nanti bisa dimanfaatkan. Ojo bingung gitu. Kecuali kalau bingung karena nggak bisa nyaur hutang ya. Jangan masuk ke ojo bingung ya. Kami nggak bisa bantu menyelesaikan hutangnya. Tapi stres karena hutang kami bisa bantu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ada mungkin yang mau ditanyakan. Ya. Mau tanya kalau misalnya kita mengalami ke apa maksudnya stres, depresi gitu kan, itu biasa kalau kita mau ke dokter itu kan apalagi rumah sakit jiwa kan malu Bu ya. Ya.
Ya, Nah, kira-kira sampai di titik mana gitu kita butuh bantuan profesional. ya. Baik Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, pas slide saya tadi nggak kebuka ya. Itu kalau sudah ada gangguan fungsi. Jadi Ibu bisa merasakan sendiri misalnya. Gangguan fungsi itu ibu sudah nggak bisa fokus, mau mengerjakan sesuatu. Ada dulu itu mau mau makan aja dia sudah nggak tahu lagi gimana caranya makan gitu, atau lupa. Apa-apa sudah lupa, udah bingung, takut melihat sesuatu. Itu pasti sudah membutuhkan profesional. Apalagi kalau itu sudah mengganggu suasana di rumah, di tempat kerja. Orang lain menjadi takut ketemu kita. Wah, itu sudah parah lagi karena mungkin membahayakan. Jadi kalau ibu sudah mulai nggak bisa fokus gitu ya, apa-apa lupa. Terus aku kok gampang marah gitu ya. Itu malah lebih baik. Dan ibu nggak usah takut. Ibu bisa membaca di background saya. Sekarang Kementerian Kesehatan sudah nggak nulis lagi rumah sakit jiwa. Rumah sakit kami sudah nyebutnya Rumah Sakit Menur, bahkan nanti mungkin bulan Juli, Ibu Gubernur akan mengganti nama Rumah Sakit Menur ini menjadi Rumah Sakit Profesor Dr. Mulyono. Karena itu bagian untuk menghilangkan stigma. Dan Ibu Bapak lihat gedung yang di belakang saya ini, saya sembunyi dulu. Ini benar-benar rumah sakit kami. Di lantai satu itu ada ada poli jiwa. Di lantai dua itu ada untuk poli eksekutif. Itu penyakit jantung, penyakit jiwa. Pasiennya duduk bareng. Jadi nggak ada lagi stigma. Ini kami awali di 2022. Jadi saya mencoba pada waktu itu 2022, itu 2022. Mohon maaf, 2023. Pelayanan kami sudah menyandingkan yang jiwa dan non jiwa itu bareng. Orang sudah nggak bisa tahu mana yang sakit jiwa apa enggak. Kalau ada orang nanya, Bu dokter, apa? Yang gangguan jiwa yang mana? Ibu nggak bisa tahu ya yang mana. Barangkali malah ibu sendiri saya gitu. Atau saya bilang gitu. Karena sebenarnya itu stigma. Jadi mungkin kalau ya, tapi juga masih belum hilang sepenuhnya. Makanya kami sudah nulisnya Rumah Sakit Menur. Kementerian Kesehatan sudah tidak lagi menggunakan rumah sakit khusus. Salah satunya untuk menghilangkan stigma. Dan kami sudah mencoba untuk menghilangkan nama Menur. Kalau di Surabaya itu saya sudah terkenal. Kalau saya marah-marah atau ketawa-ketawa, tak bawa ke Menur ya, ke Menur ya, gitu. Nah, itu memang stigma. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Caranya adalah untuk melihat diri sendiri ketika sudah tidak fokus, gampang marah, tidak bisa kontrol diri, marah berlebihan gitu ya. Kemarin ada pasien itu anak muda bilang begini, kenapa kamu ke sini? Saya bilang gitu kan. Itu dia datang sendiri. Terus saya bilang, saya merasa sudah nggak benar. Saya tuh butuh teman-teman saya dan teman-teman saya itu baik-baik. Tapi tadi itu saya ngumpat-ngumpat teman saya marah hanya karena persoalan kecil. Dan pasti teman saya sedih. Makanya saya ke sini, Dok. Itu orang yang sadar gitu ya. Jadi dia karena sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, ini seorang mahasiswa. Kemudian dia datang ke kami. Nah, tapi ibu nggak usah khawatir kalau ibu nggak bisa malu tadi. Makanya saya buka yang ojo bingung tadi. Ya, ojo bingung itu salah satu fasilitasi. Nanti kalau ibu sudah nyaman, nggak masalah. Saya datang ke Rumah Sakit Menur ditugaskan di, Gubernur itu 2021. Tagline yang kami buat itu adalah jangan malu ke Rumah Sakit Menur, jangan takut ke Rumah Sakit Menur. Dan itu sekarang sudah terbukti, gitu ya. Pasien kami sudah sangat banyak dan mereka nggak malu lagi, mereka bangga. Bahkan kami akan menjadi pusat autism, mungkin pusat autism pertama di Indonesia gitu. Ya, kami akan launching nanti di bulan Juli. Ya, baik. Saya nanti nggak apa-apa, saya bisa sambungkan teman yang ada di Kaltim, ya, rumah sakit yang ada di sana, supaya ini bisa ada pendekatan yang akan lebih nyaman buat Bapak Ibu. Gitu ya, Ibu. Jadi yang yang bisa merasakan Ibu tanda petik misalnya batas mana itu, misalnya kalau teman kamu kok aneh sih sekarang,
Kamu kok marah-marah terus sih sekarang? Kamu sekarang kok pendiam sih, cuek kayak gitu? Sebenarnya kalimat-kalimat itu belum tentu, mohon maaf, orang mengatakan gila gitu ya. Tapi itu mungkin ada stres yang keberkepanjangan. Ibu sudah mulai mau masuk area depresi tapi belum ke arah sana gitu ya. Ada warning yang ada di sana. Baik, gitu ya Ibu. Ya, Makasih Bu Dok. ya, sama-sama. Bapak Ibu, kalau masih sungkan, malu untuk bertanya di sini, silakan ada nomor HP saya. Silakan bisa WA saya. Gitu ya. Nggak apa-apa, bisa lewat WA. Silakan, bisa mendekat mungkin. Ya, Enggak, saya cuma mau selamat malam dokter. Saya selamat cuma mau malam. tanya. Tadi kan ada ngomong apa itu anak dengan gadget. Ya, Katanya mau dijelaskan lebih dalam kah atau gimana gitu? baik. Selintas Oke, saya itu aja. ceritakan ya. Mas. Oke. Jadi, Bapak Ibu, gadget itu nggak salah. Gadget itu adalah kemajuan teknologi, gitu ya. Tapi yang salah itu ketika kita menggunakan gadget itu tidak bijaksana. Sekarang orang tua, ibu-ibu sekarang, dulu saya kan bertugas itu sempat di dinas kesehatan, saya ngurusin posyandu. Dulu posyandu itu rame banget, suara anak teriak-teriak, suara ibu, jangan lari, nanti jatuh. Itu banyak banget, ribut pokoknya. Sekarang ketika saya datang ke posyandu, tenang luar biasa. Nggak ada anak nangis, nggak ada mama-mama yang teriak. Kenapa? Ternyata ibu-ibu dan anaknya semuanya pegang gadget sendiri-sendiri. Anak balita itu sudah pegang gadget. Kok balita? Saya bilang gini, itu kamu dulu lahir, kamu langsung, mana gadgetku gitu ya. Itu anak-anak kelahiran 2005, 2006 gitu, itu sudah langsung dia lahir itu sudah nggak lama gitu udah tahu gadget. Apalagi yang sekarang, gen-gen sekarang, gen alpha ya, itu adalah gadget itu luar biasa. Dan mamanya nggak mau apa, nggak mau repot. Dulu anak saya kalau nangis itu saya gendong keluar, terus saya lari-lari, saya tunjukkan itu ada kupu-kupu deh, ini bunga gitu ya. Sekarang anak nangis sama mamanya dikasih tuh gadget. Jadi anak-anak itu sudah memain gadgetnya itu tanpa batas. Hati-hati, ada pasien kami itu umur 4 tahun, itu sudah menunjukkan adanya kelainan perilaku, dan itu ternyata mengarah ke pornografi. Bapak Ibu kaget ya, ternyata 4 tahun sudah mulai kecanduan pornografi ya. Kalau yang dulu awal-awal itu pornografi saya temukan itu anak di kelas 6 SD. Pada waktu COVID itu pembelajaran semuanya pakai gadget, tidak terkontrol. Orang tuanya seneng anaknya nggak keluar kemana-mana katanya. Tapi ternyata yang dia browsing itu adalah pornografi. Dan ketika dia masuk usia SMP, dia sudah kecanduan pornografi. Tapi yang 4 tahun ini, Bapak Ibu tahu nggak ceritanya? Itu anak ini, papa mamanya itu bercerai. Kemudian si anak ini dititipkan ke neneknya. Dan neneknya sudah sepuh, mungkin nggak terlalu paham dengan digital. Si anak ini tadi ternyata sama bapaknya diberi HP-nya bapaknya. Kita nggak tahu yang di browsing bapaknya apa di sana. Sekarang kan algoritmanya AI itu kan ibu kalau biasa buka sekali saja cari celana jeans gitu, maka tawaran celana jeans itu akan muncul sampai 1.000 banyaknya di sana. Ibu buka sekali misalnya eh cari mama-mama yang berantem sama mertuanya gitu. Sudah muncul terus itu berita tentang itu. Itu AI, algoritma yang muncul itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan di sana. Lah, anak ini ketika pegang gadget dari papanya, dia kan nggak tahu itu dia main aja. Mungkin papanya pernah buka situs yang belum waktunya anak ini lihat gitu. Jadi ketika anak ini lihat, langsung dia pencet terus, banyaklah situs pornografi masuk di sana. Sampai akhirnya anak ini ketika umur 4 tahun, ketika saya tanya papanya cerai kapan gitu, ikut eyangnya mulai kapan? Usia 2 tahun. Jadi 2 tahun itu paparan yang ada di sana. Usia 4 tahun,
Neneknya baru sadar ngelihat perilakunya kok aneh anak ini. Nah, barulah dibawa ke rumah sakit kami. Umur 4 tahun. Ini anak yang sangat paling muda yang kasus pornografi yang kami tangani. Dan nggak mudah. Nah, ada lagi satu anak itu yang mengantarkan masuk ke rumah sakit. Yang bawa ke rumah sakit bukan orang tuanya. Dari Pak Lurahnya sama tetangga-tetangganya. Karena tetangga-tetangganya marah. Binatang-binatang peliharaan tetangganya semuanya dibunuh, ditarik lehernya. Bayangkan Bapak Ibu, karena dia apa? Ternyata dia itu memainkan game di mana di sana ada aksi kekerasan yang selalu itu narik leher untuk membunuh. Sehingga ketika dia lihat itu ada kucing, ada iguana, yang saya tahu itu yang sampai dia dibawa itu iguana. Karena tetangganya marah itu peliharaannya tetangganya. Itu sampai dibawa ke rumah sakit kami dan ketika selesai kami bantu untuk rawat, itu tetangganya nggak mau lagi anak itu balik ke rumahnya. Kasihan kan? Jadi itu saya nyoba itu waktu di rumah sakit kan ada mainan dari plastik itu dinosaurus itu semuanya ditarikin itu lehernya dan dia ketawa-ketawa. Nah, Bapak Ibu hati-hati ketika anak-anak ini memegang gadget dengan durasi waktu yang berlebihan, kemudian yang dilihat itu apa di sana, itu nancap di sana, itu maka apa namanya itu akan menjadi kecanduan yang luar biasa. Bapak Ibu nggak sadar, bapak-bapak mungkin melihat film dengan kekerasan gitu ya. Oh, kayaknya nonton detektif, tapi detektif itu dengan kekerasan di sana. Maka kekerasan itu akan nancap juga di pikirannya, sehingga ketika dia melakukan kekerasan, biasa. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang kita pilih untuk kita lihat gitu. Dan kalau sudah kecanduan ini sulitnya luar biasa. Kami ini kan ada perawatan terapi adiksi, itu dulu cuma nafsa kan, narkoba, ya penyalahgunaan narkoba. Itu kalau anak-anak yang dengan nafsa, itu kami detox, kami berikan obat, kemudian untuk membersihkan darahnya dari zat-zat adiktif itu cukup kami jaga, kemudian 1 minggu, 2 minggu diisolasi, itu sudah kadar narkobanya dalam tubuh sudah berkurang. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu itu pornografi, kekerasan yang nancap di bagian otaknya, gimana kami membersihkannya? Ketika pasien itu adalah yang kecanduan pornografi, ini anak muda, mulai dari SD, kemudian kecanduan itu ketahuannya ketika dia SMP, dibawa ke kami, sampai SMA dan kuliah. Bapak Ibu dia baik ketika di rumah sakit, karena di tempat kami nggak boleh lagi dia pegang HP. Tapi begitu pulang, mamanya kerja, papanya kerja. Dek, nanti kalau kamu butuh makan, kamu pesen ya pakai GoFood. Kasih itu gadgetnya. Nggak bisa lepas kehidupan itu dari gadget. Kemudian dia mulai sekolah, pakainya kayaknya tab gitu. Tapi kemudian dia browsing kemana-mana. Kembali lagi, balik lagi ke rumah sakit kami. Kamu kenapa gitu? Susah dok gitu. Nah, jadi itu susah sekali. Bapak Ibu sekarang yang kami tangani, saya nggak tampilkan data ya. Kecanduan di tempat kami pornografi, kemudian gadget tadi bisa juga game online. Juaranya salah satu game online justru jadi pasien kami saat ini gitu ya. Kemudian judi online banyak sekarang. Jadi yang kena judi online itu sampai 700 juta. Awalnya cuma 20 juta, 40 juta, 700 juta. Kemarin sudah tembus hampir 3 miliar pasien kami. Nah, susah kan Bapak Ibu sekalian? Ini keprihatinan kami. Jadi ketika saya diminta oleh Pendeta Gea untuk memberikan malam ini berbagi dengan Bapak Ibu, itu salah satu kami menyuarakan. Masalah mental itu sudah menjadi sangat penting dan sudah semakin banyak. Cuman memang tidak terekspos seperti kanker, diabetes, jantung begitu ya. Tapi kasus ini sudah semakin banyak. Maka saya berterima kasih untuk Gereja GPMII Balikpapan. Ini bagian menyuarakan. Karena dari keluarga lah kita bisa menjaga mental kita menjadi sehat. Gitu ya.
tentunya dengan dampingan pendeta. Tapi pendeta sendiri nggak bisa kalau tanpa dukungan semua jemaatnya. Masing-masing jemaat menjaga keluarga masing-masing, tapi dikuatkan dengan doa, gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertemuan lagi begitu, gimana sih prosesnya kecanduan itu? Kok bisa sampai kecanduan gitu ya? Itu bisa satu sesi lagi sendiri gitu ya. Atau kita mau melekan nih sampai pagi nih, tak ceritain satu-satu. Ya, kenapa orang pegang gadget kalau untuk kerja kok enggak kecanduan gitu ya. Tapi kalau yang buat bermain kok kecanduan. Hati-hati loh, mama-mama yang belanja online itu juga kecanduannya kenapa? Karena ada diskon, ya. Ada diskon itu dikejar terus gitu ya, flash sale gitu ya. Saya jujur, saya terbantu dengan apa untuk belanja online. Tapi saya berusaha, memang ketika saya butuh, saya baru akan buka itu untuk belanja online. Saya nggak bisa beli langsung untuk nyiapkan Pampers mertua, maka saya terbantu dengan online. Kalau saya rutin 3 minggu sekali belanja online untuk Pampers, saya bukan kecanduan, tapi ini kewajiban menantu ke mertua gitu ya. Ya, jadi ada hati-hati yang kecanduan tuh karena ngejar diskon. Tapi kalau saya karena ngejar kewajiban gitu ya, itu nggak nyandu gitu ya. Ayo, nanti saya jelaskan lah nanti kalau ada waktu lagi. Ya, baik. Ya, Ini Ibu. saya bacakan titipan pertanyaan ya, Bu. Oh baik, ini pakai gosen kah? Titipan pakai gosen, JNE. Baik, silakan. Eh, suara nih kok bergema ya. Ya, silakan Ibu. Tes, tes. Kedengaran ya, Bu? Kedengaran? Ini, Bu. Jika penyebab stres itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, misalkan karena anak-anak atau karena lingkungan kerja, orang kerja itu kan kita hadapi setiap hari itu, Bu. Ya, Bagaimana cara kita mengatasi emosi kita? ya, Dan baik. lalu eh, bagaimana kita supaya kita yang mengalami stres ini tidak melampiaskan ke orang-orang di sekitar kita? Ya, Ya, Bu. baik. Terima kasih. Eh, saya punya topik, terutama itu ketika tahun 2024, itu ketika Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, itu adalah mengatasi stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja itu luar biasa. Itu orang-orang terdekat setiap hari. Saya sampai bilang, kita kerja itu lebih lama di tempat kerja daripada di rumah. Dan orang-orang di tempat kerja itu belum tentu orang-orang yang memberi dukungan pada kita. Sering itu malah kompetitor kita yang nggak sehat gitu ya. Ada yang kelihatan baik-baik tapi kemudian jegal. Itu kan toksik di tempat kerja gitu. Itu tempat kerja. Di rumah kita sudah pusing di tempat kerja, di rumah, lihat anak-anak itu ternyata munculkan masalah di sana. Tapi sebenarnya kalau anak-anak teriak, papa, apa, terus tapi kita sudah stres di tempat kerja, terus kita bilang, sebentar papa capek ini, kalian jangan ganggu gitu ya. Itu sering terjadi kayak gitu. Atau anak-anak bilang, mama, mama ini baru datang, kamu kok bikin mama tambah repot, mama ini stres gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah begini. Tetap kembali pada diri kita sendiri. Tadi saya bilang kan, kita nggak bisa kendalikan orang lain. Yang menyebabkan stres itu adalah bisa di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Maka kalau kita mau mengatasi stres, itu adalah kembali di diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita bisa menahan stres yang menerpa kita. Jadi adalah kembali untuk menguatkan diri kita, itu namanya resiliensi, ketangguhan kita terhadap stres yang ada. Stres itu nggak semuanya jahat loh, tadi kan saya sampaikan. Stres itu justru bisa memotivasi kita, membangun mental kita. Kalau kita punya ketahanan luar biasa, maka tadi itu nggak usah baperan, kalau di tempat kerja ada staf, ada teman kita sudah lagi beres-beres. Enaknya pulang ya? Ini belum beres, kamu kok sudah mau pulang? Wah, itu kalau kita baperan langsung sakit hati.
Itu loh benci sama aku mesti. Kalau aku sudah mau pulang, pekerjaanku sudah selesai, mesti dia itu sirik. Itu kalimat yang ada. Maka bagaimana kita menghadapi teman yang seperti itu? Ya kita jawab, oh iya, aku udah selesai. Kelihatannya teman-teman juga nggak ada lagi yang perlu saya bantu. Saya ada perlu, mohon maaf ya, aku pulang dulu. Nyantai. Dan kita nggak nyalai kok sudah jam kerja kita. Tapi hari ini aku nggak bisa bantu. Kita berpikir positif saja. Tadi kan mau mental baja. Nah, itu orang-orang terdekat kita setiap hari loh. Hari ini, malam ini, saya masih ada di ruangan kerja saya. Staf saya tak suruh pulang. Gak apa-apa kalian pulang. Tadi saya masih kerja sama beberapa staf. Saya cuma bilang, ya sudah kalian pulang, kalian urus. Kadang-kadang kan ada yang sungkan itu. Loh ini Bu Direktur sendirian masih kerja semuanya pulang. Oh enggak, tak masukkan hati. Mereka juga punya tanggung jawab, kasihan. Ini kan juga yang harus saya selesaikan. Jadi bisa memahami orang lain. Ya, bisa memahami orang lain. Ketika kita merasa kita yang harus diperhatikan, kita yang harus penting, semua orang harus tolong saya, itu membuat kita justru stresnya luar biasa. Ketika kita memberikan harga diri kita terlalu tinggi, wah itu menjadi pusat stres nanti. Maka sekali lagi kita bisa kendalikan stres itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain, ya. Ikutin tadi yang nggak baperan, kita bisa move on, kita bertanggung jawab gitu ya. Aku sudah tanggung jawab kok, kamu mau ngomong gitu ya sudah nggak apa-apa kamu ngomong gitu. Tapi maaf ya gitu. Tetap kita perlakukan dengan baik, gitu ya. Jadi termasuk di rumah gitu. Kita baru datang terus anak-anak sudah, "Ma, ini belum, ma, ini." Semuanya teriak, "Ma." Apalagi ibu-ibu malam-malam jam 10 anaknya bilang, "Besok prakarya harus bawa jagung, biji jagung." Wah, mamanya telepon, "Toko sudah tutup semua." Wah, mamanya stres luar biasa. Papanya tetap di dalam kamar sambil pegang HP main catur di HP. Wah, stresnya tambah meluap-luap gitu ya. Jadi bijak ya. Ya nggak apa-apa, besok berangkatnya lebih pagi, mama ke pasar pagi-pagi, papa yang antar. Wah, enak kan? Nah, ayo kita cari solusi bareng, gitu ya. Gitu Ibu. Ya, makasih Bu. Satu lagi yang terakhir Bu ya. Ya, Kita kan di sini yang hadir kan kebanyakan orang tua ya, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang mempunyai anak-anak, mungkin ada yang remaja. Nah, di anak remaja itu eh, masa transisi itu sering stres tuh, Bu. Maksudnya kadang sampai ke level self harm. Oh ya, self harm ya. ya, Nah, itu bagaimana tipsnya kita sebagai orang tua menghadapi anak yang seperti itu, Bu? ya. Baik. Saya ini terima pasien di IGD kami. Sempat satu waktu itu banyak anak-anak yang melakukan self harm. Sampai kami istilahnya gini, ngapain sih kamu bikin barcode di lenganmu gitu? Karena dia sampai garis-garis begitu kan. Pasti kalimatnya yang dia sampaikan, aku suntuk dok, nggak ada yang ngertiin aku, nggak ada yang mau dengerin aku. Itu kata hati yang dari mereka. Belajar dari situ saya sampaikan, maka saya bilang, Bapak Ibu berikan waktu untuk bisa mendengarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Lebih baik dia ngomong sama kita, kesulitannya sama kita, daripada dia cari orang lain. Bahkan mungkin dia nggak dapat juga orang lain. Ya, tadi saya sampaikan, saya selalu telepon anak-anak saya yang tidak ada bersama saya di rumah. Anak saya yang di Jogja itu masih kuliah. Anak saya yang di Jakarta itu sudah bekerja. Tapi pasti mereka menghadapi stres setiap hari. Saya selalu mengatakan sama anak saya yang kecil itu, yang masih kuliah itu, saya sampaikan begini. Dek, kalau kamu ada sesuatu yang sulit, kamu ngomong loh ya sama mama. Kamu ngomong sama Mbak Ara, itu kakaknya yang besar, kebetulan psikolog gitu. Atau saya bilang ngomong sama Mbak Alda ya. Saya juga ngomong sama kakaknya yang di Jakarta. Dah kamu kalau ada sesuatu bilang sama mama ya gitu. Itu ada waktu untuk mereka dan dia tahu bahwa kita punya perhatian buat dia.
Saya menyempatkan waktu pagi itu saya telepon dia, cuman bilang, Dek, kamu hari ini mau ngapain? Selamat pagi. Ya, jangan lupa makan ya, aman mah gitu. Kalau Minggu pagi, kalau Sabtu pagi yang saya telepon selalu, Dek, jangan lupa ya hari ini waktunya cuci baju ya, gitu. Tapi nanti kalau Minggu saya bilang, kamu kebaktian jam berapa, Dek? Ada yang sesuatu kita bisa bicarakan. Kadang anak saya ini nggak bisa ngomong sama saya. Ketika video call kami berempat gitu, terus dia bilang, ya sudah Ma, ya Mama matikan dulu. Mama keluar dulu. Dia akan teriak, Mbak, kamu jangan matikan ya, aku pengen ngomong sama kamu. Biarkan dia akan mencari teman yang dia bisa ngomong. Mungkin dengan saya dia nggak bisa ngomong, tapi dengan mbaknya dia bisa ngomong. Jadi cari pendengar yang baik, jadilah pendengar yang baik, jadilah sahabat buat anak-anak. Saya itu nggak batasin HP saya, nomor HP saya untuk dikontak dengan termasuk pasien. Ada satu orang pasien, ini anak perempuan, pekerja muda. Dia itu bisa kalau tiba-tiba, saya pernah sekali waktu di gereja masih kebaktian, tiba-tiba dok gitu, bantu aku dok gitu. Saya sudah melihat gitu itu saya keluar dari gereja sebentar, terus saya tanya, kenapa? Ya dok, aku nggak kuat. Aku sudah rasanya pengen apa namanya ngiris nadiku aja. Udah, kamu nggak sendiri. Aku sendiri. Lah kamu pikir aku siapa ini ngomong sama kamu? Ya, ternyata dia hanya butuh teman. Ya, jadilah teman. Tapi biasanya susah orang tua mau berteman sama anak remaja kita. Karena satu, anak remaja kita itu di mata kita itu selalu, ini kalau dikasih tahu ngeyel, bantah gitu. Ya, ada satu saat dia pada situasi yang seperti itu, masa mencari jati dirinya, dia merasa yang paling hebat. Pada satu saat anak saya itu kalau sudah ngomong nggak mau disalahkan dan dia bilang, Mama ini banyak aturan kalau ngomong lah. Ya udah, coba kita dengarkan, ya. Jadi kita harus jadi teman buat mereka untuk anak-anak muda ini. Tapi tidak mudah memang. Saya tahu papa mama punya, mohon maaf, punya tahta tertinggi. Aku kan papamu gitu. Aku kan yang ngurusin kamu. Tapi anak-anak muda, aku ini sudah besar loh, Pak, gitu. Akhirnya kan gengsi ketemu gengsi. Maka Tuhan mengajarkan kita supaya kita rendah hati. Bukankah begitu Bapak Ibu sekalian? Saya pada satu saat saya juga mengatakan sama anak saya, ya udah sana kamu ngomong apa. Anak saya tiga nggak ada yang jadi dokter semua, Bapak Ibu sekalian. Satu yang saya bilang tadi psikolog, yang nomor dua itu dia kerja di BRIN, dia IT. Yang nomor tiga ini tambah melenceng jauh lagi, geodesi di UGM masih semester 6. Nggak ada yang jadi dokter. Akhir-akhirnya mereka ngomong sama saya, kenapa papa mama ngizinkan aku nggak jadi dokter? Memangnya kenapa? Setiap kali aku ketemu orang mesti dibilang, loh papamu dokter, mamamu dokter, kok kamu nggak jadi dokter? Maka Bapak Ibu, itu yang kami lakukan ketika kami mendengarkan suara anak-anak. Aku nggak mau jadi dokter, mah. Ya sudah, saya cuma bilang, kamu mau jadi apapun, jadilah yang terbaik untuk melayani Tuhan. Itu yang saya minta untuk anak-anak saya. Semua profesi baik, saya bilang gitu. Tapi jadilah yang terbaik di mata Tuhan. Itu yang saya minta untuk anak-anak saya. Gak ada yang jadi dokter mereka, gak ada yang mau gitu ya. Ya, saya bilang Tuhan nyiptakan masing-masing untuk menjadi eh, anak-anaknya yang melayani Tuhan di profesi masing-masing. Semua baik. Itu kita berusaha mendengarkan suara anak-anak. Karena kasus di rumah sakit Menur banyak ketika orang tua pengen anaknya menjadi A, B, C, D, tapi anaknya mau jadi Z. Waduh, gak jadi. Dan itu anak-anak pinter. Gitu ya. Baik, itu tipsnya adalah mendengarkan mereka, jadi teman mereka, memahami mereka. Gak mudah mungkin Bapak Ibu karena tadi ada rasa gengsi yang saya katakan. Oke, terima kasih Ibu. Kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih Bu sudah melayani kami malam hari ini. Kami, bahkan saya secara pribadi merasa sangat diberkati dengan ilmu yang sudah di-sharing pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Ibu, terima kasih doanya. Saya mohon bisa didoakan untuk saya bisa diberikan kesehatan, saya bisa melayani dimanapun. Saya mohon doanya dan dukungan dari semua jemaat di sini. Saya ucapkan terima kasih juga para jemaat bisa menjadi tangan Tuhan untuk bisa menjaga kesehatan mental buat siapapun. Terima kasih, kita sama-sama sharing malam ini. Ya.